Well, hello, hello. Hai Capricorn. Sekarang giliran kamu ya, gengs. Zodiak yang entah mengapa paling sepi penontonnya. Aku pernah nanya ini di story aku di Instagram ya. Dan kata kalian soalnya Capricorn cukup logis sih. Jadi yang kayak gini tuh dia suka nggak percaya gitu. Bener nggak sih? Coba komen di bawah. Nah, eh nggak bosan-bosannya aku ingetin kalau sifat dari video ini adalah general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Anda cocok, buang yang tidak. Kalau mau lebih personal lagi, itu namanya personal reading atau konsultasi pribadi, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @tarot ya. Kita mulai general dulu. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya, biar aku semangat nonton, semangat nonton, semangat bikin videonya terus, oke? Yang udah subscribe, terima kasih. Kita mulai ya. Capricorn di bulan Juli. Kita dapat kartu Peace. Kita dapat kartu Peace. Sebentar. Kita dapat kartu Peace. Jadi kayaknya di bulan Juli ini termasuk bulan yang menenangkan buat kamu sih. Memang terkesan kayak lumayan stuck ya. Maksudku stuck di sini ngerasa kayak kamu tuh mungkin akan ngerasa kayak terjebak di satu hal dan kayaknya ini bukan hal yang baru. Cuman kamu juga nggak begitu banyak protes karena kamu tahu ini ujung-ujung gimana, polanya seperti apa. Jadi udah nggak menolak lagi gitu loh kamu tuh. Lebih cenderung bodoh amat dan pasrah. Dan kamu yakin bahwa ini tuh pasti ada hikmahnya. Pada akhirnya ada hikmahnya. Kamu masih bisa berpikir positif banget sih. Di sini kan ada gambar burungnya ya. Gambar burungnya ini nih yang ada di atas gajah. Jadi kayak di pertengahan Juli nanti tuh kamu bakalan memang kayaknya di permukaan kayak nggak ada kemajuan ya. Cuman kamu dapat pemahaman baru gitu. Bawaannya tenang sih. Tenang apa cenderung males juga ya? Beda-beda tipis. Di sini ada kartu Peace, lalu ada kartu The Tower. Apalah ini, kenapa rada-rada ribet nih Capricorn? Gini loh, sebenarnya di awal bulan Juli tuh bisa dibilang kondisi kamu tuh damai-damai aja. Tapi di balik itu sebenarnya ada sesuatu yang bikin kamu jadi terkejut gitu loh. Makanya tadi aku bilang kayak pola yang lama terulang lagi kan. Membuat kamu terkejut di sini, apa yang kamu pikir benar, apa yang kamu pikir sudah dapat dipertahankan, ternyata tuh masih kayak dapat ujian lagi gitu loh. Dan makanya ini membuat kamu ngerasa kayak kok nggak ada perubahan, nggak ada bedanya nih sama sebelumnya. Tapi menariknya adalah kamu tuh gak tahu ya, ini kenapa Capricorn kayaknya dewasa banget, antara dewasa atau kayak udah nggak mau peduli ngerasain lagi nih. Soalnya aku lihat ya, walaupun kamu kayak kondisinya stuck begini ya, kamu berusaha untuk ngambil hikmahnya gitu. Kayak baik hati banget kamu. Istilahnya kalau ada orang jahatin kamu, kamu juga nggak akan jahatin mereka balik. Kamu malah bisa mengerti kenapa mereka bisa begitu. Misalnya orang mencuri makanan dari kamu nggak akan marah, kamu justru malah jadi simpati, bertanya-tanya kenapa dia sampai bisa nyuri makanan. Kayak gitu loh, kesannya tuh begitu kamu tuh. Di pertengahan bulan juga kayaknya kamu kayak selfless ya, aku ngerasainnya. Kayak ya udah dikasih aja gitu, entah uang, entah perhatian. Nggak ada waktu untuk marah-marah, kamu nggak mau buang-buang energi kayak gitu. Nah, dan ini adalah yang menjadi kelebihan kamu juga ya. Dengan kartu power dan wheel of fortune, kamu tuh kayak udah menyerahkan semua sama Tuhan, sama semesta. Jadi di akhir bulan tuh kamu ngerasa kayak yang udah jadi milik aku, ya pasti akan terjadi, ya udah. Dan memang akan terjadi. Ini rodanya berputar ya. Dan di sini ada kartu power. Jadi kayak yang memang menjadi karma kamu, entah karma baik karma buruk, yang memang menjadi rezeki kamu, itu juga akan datang sendiri. Dan yang bukan menjadi milik kamu juga akan bergulir lewat gitu aja gitu loh. Jadi kamu beneran udah ngikutin flow-nya ya. Nggak ada protes sama sekali, bahkan bertanya-tanya gitu loh.
sama Tuhan di sini. Lucunya begitu. Kayak apatis ya aku ngerasain ini kalian tuh. Coba. Kita ambil kartu yang lainnya. Di sini kita pertama dapat sukses. In a way, walaupun kayaknya sekarang perjalanannya kayak lagi hancur nih, broken bridge, jadi kayak jembatannya putus ya. Dan ini di sini kartu ribet banget. Dan di sini kartunya artinya unsuccessful outcome to a problem. Jadi mungkin ada masalah yang belum mencapai hasil yang sesuai sama yang kamu mau. Tapi walaupun kayak gitu sebenarnya ujung-ujungnya kamu akan diberikan kesuksesan sih. Entah kesuksesan menurut versi kamu atau versi Tuhan ya. Kadang yang kita mau tuh nggak kita dapat tapi malah dikasih yang lebih. Yang mungkin pada awalnya kita nggak mau itu, kita maunya ini, tapi ternyata belum berhasil. Setidaknya belum, ya. Antara memang bukan rezeki kamu atau memang belum aja. Lalu ada Wind Charms, Peace and Harmony. Nah, ini kamu dapat 2 kali kartu damai ya. Jadi walaupun hidup kamu kayaknya orang lain kayak kasihan, kok kayaknya anjir, sebenarnya kamu baik-baik aja, biasa aja gitu, kayak ya udahlah. Terus ada tables juga, hard work ahead. Di bulan Juli masih ada aja yang masih dikerjain ya, masih kerja keras juga ngurusin perintilan-perintilannya. Mungkin salah satunya yang terjadi di sini nih, di awal dan pertengahan bulan. Bisa berhubungan sama kerjaan atau ya di luar itu yang memang butuh keterlibatan kamu, bawa emosi juga. Emosi sih, tapi kamu kayak lagu lama gitu loh. Nggak yang kaget-kaget sama sekali ya. Kamu kayak udah apatis banget sih aku ngerasanya nih. Kamu lagi kenapa? Udah lelah ya? Atau kayak udah bodo amat gitu? Main berat sih nih bacainnya. Kalau udah apatis tuh kan kayak udah gak peduli ya sebenarnya. Nah, di percintaan kamu, tapi setidaknya kamu gak stres sih. Kayak sudah merangkul semuanya gitu loh. Kamu merasa bahwa itu udah bagian dari hidup. Nah, kita ke percintaan kamu, Capricorn, di bulan Juli. Di sini kita punya all the glitters. Kamu mungkin masih berhadapan dengan seseorang atau versi diri kamu yang masih pakai topeng di sini ya. Kayaknya dari luar indah, kayak dari luar itu menarik, tapi sebenarnya ada hal-hal yang masih dirahasiakan, ada hal-hal yang berusaha ditutupi dengan gemerlapan kayak kebaikan dia dengan dia yang love bombing mungkin, tapi sebenarnya dia ada busuk-busuknya juga. Tapi selama kamu bisa ngatur ekspektasi, sebenarnya nikmatin aja sih kemerlap-kemerlipnya ini nih. Walaupun ya aku tahu kamu maunya dapat yang genuine kan, dapat yang tulus kan keinginannya. Tapi kalau kamu juga bisa manfaatin situasi ya, tinggal kamu atur aja sih hati kamu, jangan sampai baper ya. All the glitters, di sini juga ada Five of Coins. Oh, ini menarik. Jadi mau kamu udah punya pasangan, ini bisa 2 skenario berbeda sih. Kalau misalnya kamu masih jomblo dan masih berusaha untuk deketin seseorang, sebenarnya kamu akan memenangkan dalam tanda kutip pertarungan itu sih. Misalnya kamu ngincer seseorang ya, terus nanti kamu yang menang, kamu yang akan dapetin perhatian orang ini, atau mungkin kamu bakal jadian sama orang ini. Tapi setelah didapetin si orang ini, kamu juga nggak bahagia gitu loh. Kayak cuman FOMO doang, atau hanya ngikutin ego kamu doang, dan kamu ngerasa kayak kosong ya. Sedangkan buat kamu yang udah punya pasangan, mungkin akan ada kayak pertikaian atau ya perdebatan, pertarungan antara kamu dan pasangan kamu, dan kayak sama-sama ngotot gitu untuk mempertahankan pendapat dan merasa bahwa bahwa ide atau opini dan pendapatnya paling benar, jadinya kan kayak berantem doang gitu kan. Nah, setelah akhirnya memenangkan argumen ini, antara kamu atau pasangan kamu itu ngerasa kayak, kita ngapain sih berantem kayak gini? Jadi kayak ngerasa bodoh dan kosong gitu loh. Ngapain? Ego yang dikejar. Nah, setidaknya ada kesadaran mengenai itu ya. Lalu di pertengahan bulan kita ada happy-happy. Ternyata not bad juga ya. Nggak terlalu buruk karena ada momen-momen bahagia-bahagia juga. Mungkin terjadi setelah ada rasa kesadaran di sini nih. Setelah adanya kesadaran di situ, ada apa di sini? Ya, Page of Cups. Ternyata yang merasa bahwa bertengkarnya kalian kosong atau ributnya kalian kosong tuh gak cuma kamu doang, dia pun juga merasa seperti itu. Karena setelah kalian melewati fase ini,
banyak dari kalian tuh malah jadi refleksi gitu loh. Refleksi lagi, nggak menuntut pasangan aja, tapi juga berkaca. Dan kesadaran itulah yang membuat kalian jadi makin happy dan ngerasa kayak, oh aku ada di pasangan yang tepat, ada di hubungan yang tepat, semacam itu. Jadi kebahagiaannya nggak cuma di permukaan aja, tapi juga di dalam diri kalian, gitu loh. Sedangkan di akhir bulan, di sini kita punya building blocks. Aku rasa hubungan kamu sama pasangan kamu tuh makin solid, tapi di satu sisi juga ini masih pakai topeng kan. Solidnya itu nanggung karena masih ada yang pakai topeng ya, belum benar-benar jujur, belum benar-benar menunjukkan dirinya autentik di sini. Iya, masih coba-coba. Mungkin banyak dari Capricorn yang nonton adalah pasangan yang baru kenal ya. Antara pasangan baru atau ya baru beran kenal sama pasangan kamu sekarang. Oke. Kita lanjut lagi abis ini ya. Lagi azan soalnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi habis kepotong sama azan. Nah, di akhir bulan kita punya building block sama si Knight of Wands ya. Yang tadi gue bilang, kayaknya di akhir bulan tuh mungkin ada beberapa hal yang bikin hubungan kalian tuh lebih solid, cuman kerasanya tuh masih kayak nggak real banget gitu loh. Masih ada hal-hal yang mungkin kalian tutupin masing-masing, atau ada hal-hal yang sebenarnya mengganggu tapi nggak bener-bener mau dibahas gitu ya. Tapi ini menjadi bagian trial error kalian sih, trial and error ya. Masih coba-coba nyari titik tengah gimana, nyari pola untuk penyelesaian masalahnya kayak gimana, mencari titik tengah di mana kalian masih bisa tolerir satu sama lain, kayak gitu. Itu yang berasa untuk di percintaannya. Kita tambah lagi kartunya. Di sini kita punya reaching out, seeking attention, planning to meet up. Nah, kadang yang jadi entah kalian sadari atau enggak, sebenarnya sumber alasan kenapa kalian itu kayak rada-rada berdrama adalah karena salah satu dari kalian ada yang memang lagi nyari perhatian aja gitu loh. Entah karena kangen kah, ya pasti kangen lah ya. Kalau nggak ngapain caper-caper begitu. Atau memang kayak butuh drama dalam hubungan rumah tangga aja gitu loh, biar ada ya biar ada bumbunya. biar ada berantem-berantemnya dikit, biar ada excitementnya lagi gitu ya. Mungkin itu sebenarnya sih yang kurang atau perlu diperhatikan di sini. Gitu. Terus ini juga ada yang mainnya pasif agresif nih, Capricorn. Entah kamu atau pasangan kamu ngerasa kayak diem-diem aja, ngerasa kayak nggak butuh, tapi sebenarnya dia pengen banget dihubungin sama kamu. Atau mungkin kamu yang ngerasa pengen dihubungin sama pasangannya, tapi sok-sok nggak peduli atau sok-sok kayak dingin, tapi malah kayak makan makan strategi sendiri. Jadi kayak apa sih istilahnya? Ya pokoknya gitulah, kan kamu pengennya tuh dia ngejar tapi malah ternyata nggak ngejar. Takutnya gitu. Jadi ya nggak usah lah pakai drama-drama dulu gitu. Mendingan ngomong langsung. Terus satu lagi kita dapat love offer, new door to romance. Aku rasa di balik semua ini sebenarnya ada aja hal-hal yang pengalaman-pengalaman baru yang kamu alami di kisah percintaan kamu atau di relationship kamu sih. Salah satunya, ini mungkin nggak semuanya. Sebagian dari kalian mungkin akan mendapatkan ini nih, dilamar atau tunangan. Lihat nggak sih di sini ada cincinnya ya. Dan atau permintaan maaf yang caranya tuh belum pernah kamu alamin sebelumnya. Jadi lumayan bikin kelepek-kelepek juga sih. Nggak mungkin nggak maafin, nggak mungkin nggak ngomong iya gitu. Romantis ya, rada romantis sih di sini gitu. Nah sekarang kita ke karir. Kita ke karirnya Capricorn. Kita ke karirnya Capricorn. Langsung dapat woman holding a heart. Kayaknya kalau kerjaan kamu mungkin nggak bawa hati deh. Maksudnya adalah kamu akan tetap seneng sih ngelakuin kerjaan-kerjaan kamu. Apalagi yang bekerja di industri kreatif atau entertainment, atau yang memang bertanggung jawab atas art-artnya gitu loh. Entah di desainnya atau sesimpel kayak buat kalian yang memang bisa menunjukkan sisi kreatif kalian lah, intinya gitu. Kalau enggak, artinya di bulan Juli ini, di awal bulan Juli kamu tuh bisa lebih ekspresif sih.
di luar kalian bidangnya apa ya, ekspresifnya itu nggak di kerjaannya aja sendiri, tapi bagaimana kamu berhubungan sama kolega kamu, sama bos kamu. Kayak lebih lost aja gitu loh, lebih leluasa aja di sini. Di sini kita punya ya Wheel of Fortune, keberuntungan tuh masih menyertai kamu. Jadi kalau misalnya ada teman kamu yang ngerasa, ih kok lu berani banget, ya nggak apa-apa, memang kayak udah tarikan dan udah bawaannya, udah panggilannya gitu loh. Jadi kamu mau ngapain juga sebenarnya baik-baik aja ya. Kayak semesta mendukung kamu, jadi kamu nggak usah khawatir, apalagi kalau menurut kamu itu adalah hal yang benar dilakukan. Sedangkan nanti di pertengahan bulan kita punya Caring Connection. Lalu kita ada The Lovers, wow. Ini mungkin nggak tahu nih ya, ini sebagian dari kalian nih, kayak buat kalian para Capricorn yang punya crush di kantor atau punya seseorang yang kamu suka di kantor, kayaknya perasaan kalian tuh akan berbalas deh. Wah, siapa tuh? Kayak awalnya sih modusnya bantu kerjaan ya, tapi lama-kelamaan isi hati yang sebenarnya jadi terungkap. Jadi mungkin bakalan ada eh, love affair di kantor nih ya. Kalau kamu masih jomblo dan mencari pasangan sih oke, tapi kalau buat kamu yang udah berkeluarga mungkin dipikir-pikir lagi ya. Tapi kembali lagi sih, itu kan keputusan kamu. Ini yang ku baca aja per sekarang ini. Atau kalau memang nggak ada orang yang suka sama kamu atau tidak ada orang yang kamu suka di kantor, artinya ya kamu lebih mudah untuk buat kesepakatan baru sih, entah sama klien, entah sama kolega, entah sama bos. Kayaknya gampang banget untuk dapat simpati dari mereka, terus langsung diain gitu loh. Dan ini yang membuat akhir bulan, mungkin kamu akan buat kontrak baru ya, kontrak kerjasama baru, deal baru, entah di kantor yang sama atau di kantor yang berbeda, yang jelasnya yang apa sih ngomongnya, yangnya banyak banget. Maksud gini, mau apapun kontraknya nanti, mau di tempat baru atau di tempat yang sama, yang lama, yang pasti ini akan naikin karir kamu. Nih soal Six of Wands ya, naik ke atas gitu. Akan ada sesuatu yang menjadi tujuan kamu yang tercapai. Misalnya kamu tadinya nggak ada tujuan, tapi kesempatan ini akan bikin kamu jadi naik kelas gitu. Adanya kenaikan jabatan ya, yang kulihat sih di sini. Dan itu kontrak baru. Lalu ada romance tuh kan, ada romance-nya kenceng banget. Lalu ada structure. Yes. Mudah banget untuk dapat empati dari orang, mudah banget untuk bikin apa ya? Ya bikin persahabatan dengan orang-orang yang mungkin bahkan di tempat yang baru. Mudah banget untuk bikin mereka suka sama kamu nih Capricorn. Yang memang berujung ke percintaan, bisa juga buat kalian nunggu itu ya. Atau yang lainnya dengan kartu struktur sini sama kayak kontrak, kerjaan kamu di bulan Juli akan lebih jelas ya, akan lebih jelas bentuknya gimana, akan lebih jelas hierarkinya kayak gimana. Yang jelas ini bisa berlangsung untuk waktu yang lama ya, bisa dibilang begitu sih. Karena strukturnya udah jelas, udah pasti gitu. Jadi tinggal apa dijalanin, terus udah deh ada karir pasnya. Ada jalur karirnya di sini. Gitu. Nah, terus kita lanjut ke advice-nya kalian. Di sini yang pertama, nothing will come of the situation. Kalau kamu masih pakai cara yang sama, pendekatan yang sama, cara pikir yang sama, kayaknya nggak akan ada hasil yang berbeda deh. Apa nih? Mesti ada inovasi ya. Mesti diubah cara pikirnya. Lalu ada peace. Gila, kamu dapat 3 kali kartu peace. Ngomongin tentang kedamaian. Ya pada dasarnya memang ini yang kamu cari sih, nggak macam-macam ya. Kamu pengen banget lepas dari hal-hal yang negatif, rasa benci kah, rasa iri kah, rasa curiga kah, atau sesimpel dari apa sih, pengen bebas dari gangguan-gangguan dari luar, terutama di hubungan relationship kamu ya, di hubungan percintaan kamu nih, pengen tuh damai aja gitu loh, malas banget terlibat sama yang kayak gitu-gitu lagi. Lalu the self. If beating yourself up work, you'd be staying rich and happy. Try loving yourself instead. Kamu diminta untuk lebih ini ya, menghabiskan waktu untuk diri kamu sendiri, menghabiskan energi untuk diri kamu sendiri.
Kayak kamu belakangan udah lama mengabaikan kebutuhan ini deh. Kebutuhan pribadi ya. Sering mendahulukan yang lain dulu. Sampai-sampai kamu jadi capek sendiri. Nggak apa-apa kok sekali-kali ya selfish begitu. Lalu udah aset di sini berkaitan sama karir keuangan, kamu dapat kata-kata investment kamu tuh lagi tumbuh di bulan Juli dan itu cepat banget terjadi. Kalau misalnya kamu belum mulai invest, kartu ini menandakan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mulai invest ya. Gitu. Ini investnya bisa macam-macam, bisa di aset atau di saham atau apapun ya. Coba mulai dari hal-hal kecil dulu, invest hal-hal kecil dulu, nggak harus langsung besar ya. Terus dari percintaannya kita dapat pay attention to the red flags. Kamu diminta untuk lebih terbuka, melek lagi sama red flagnya si orang ini yang mungkin kamu lagi kejar, atau orang-orang sekitar kamu yang kayaknya tertarik sama kamu, padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi mesti jangan terlalu positive thinking juga ya in a way ya, karena being cautious atau waspada, menjadi waspada itu juga penting untuk melindungi diri kamu sendiri. Nah ini nih, egois lah kadang-kadang, saya nggak apa-apa. Lalu pertanyaan reflektifnya buat kamu para Capricorn, kamu dapat water. Nih pertanyaannya, apa yang membuat kamu ngerasa kewalahan sekarang di kehidupan kamu? Apakah kamu sedang mengalami kesulitan mengatur emosi? Apakah kamu lagi struggle untuk mencapai goal kamu? Nah, dari situ bisa digali lebih lanjut ya. Terus pesan dari semesta, ada universe, ada banyak banget pesan di sini. Aku mau ngambil 3. 1, 2, 3. Yang pertama kamu dapat apa nih? Inaction is the best actions. Situasi kamu sekarang itu memang lagi, pantesan kamu ini udah jadi konfirmasi ya. Pantesan kamu tadi cenderung kayak pasrah dan kayak apatis ya, tapi ternyata bukan apatis sih. Lebih tepatnya kamu ngerasa sudah bisa berdamai dengan situasi kamu sekarang. Karena situasi kamu sekarang ternyata tuh ada di waktu dan keadaan yang tepat, sudah harmonis gitu loh dengan takdir kamu, dengan jalannya kamu. Semuanya memang sudah terjadi sebagaimana mestinya. Ada baiknya untuk menerima dan gak harus melakukan apapun. Belajar untuk fokus untuk belajar dan mengalami. Biarkan semuanya yang memang harus terjadi semacam itu. Dibiar natural aja. Follow that dream. Mimpi kamu nih apa, coba dibahas lagi ya. Dilihat lagi, ditelaah lagi apa yang menjadi mimpi kamu. Lalu yang selanjutnya kamu dapat, once character is set at an early age, I'd hate to see you swim out so far you cannot swim back. Oh, ini ngomongin tentang mungkin kalau yang udah pada punya anak, kamu diminta untuk lebih memperhatikan anak kamu sih, karena kartu sih. Pesan di sini bilang bahwa karakter itu dibentuk dari usia dini ya. Jadi mungkin ini sebagai reminder buat kalian yang punya anak, kayaknya mereka lagi butuh perhatian kamu deh. Karena perhatian kamu tuh membentuk karakter mereka juga ya, dan yang pastinya membentuk masa depan mereka juga. Nah di luar itu, mungkin dari kalian yang nggak punya anak, artinya tuh kayak, kalau kamu tahu kamu bakal masuk ke situasi yang bikin kamu menyesal dan gak ada jalan kembali, sebaiknya jangan dimulai. Contoh, misalnya tiba-tiba kamu ada di lingkungan yang kamu tahu banget kalau kamu terlibat sama mereka, kamu gak bisa punya kehidupan normal kamu yang sekarang. Nah itu mesti diperhatikan lagi tuh. Apakah kamu siap untuk menyelami kehidupan itu dengan resiko-resikonya? Ataukah ini hanya karena penasaran doang? Itu beneran dipikir lagi. Karena sekalinya kamu nyemplung, there's no going back. Nggak ada lagi kesempatan untuk balik lagi kehidupan kamu yang sekarang sebelum masuk ke dunia itu atau sebelum mengenal orang itu. Gitu. Ini kayak serius banget nih. Okay. That's all from me, Capricorn. I know you like this video. Please comment, like, subscribe juga ya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Terus buat kalian yang pengen punya ide yang pengen aku bacakan di video berikutnya, bisa langsung komen aja di bawah atau DM juga di Instagram. Dan buat kalian yang pengen konsultasi pribadi, booking session sama aku, bisa juga langsung DM aja ke Instagram aku ya, @tixatarot. Okay, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye Capricorn, stay safe, love you.